Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Sepanjang malam kita boleh beristirahat. Pagi ini kita akan melakukan aktivitas kita kembali. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, dan kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan kita diberikan tema kebutuhan hidup dan pemenuhannya. Nats pembacaannya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Saya akan membacakan ayat 38, demikian firman Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Tantangan dan tekanan hidup pada masa kini sangat beragam dan berat. Hal ini dialami oleh semua lapisan usia manusia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pada zaman yang penuh dengan kesukaran ini, di mana kebutuhan hidup juga menjadi sulit untuk dipenuhi dan tidak jarang membuat seseorang putus asa serta mengakhiri hidupnya. Contohnya, seorang gadis berusia 16 tahun, warga desa Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun ikan jenis potasium. Si gadis mengambil jalan tragis itu karena gagal diterima sebagai siswi baru di 2 SMA negeri di daerahnya, yang menjadi harapannya di masa mendatang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak yang didambakan. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak layak berputus asa dan menjadi orang yang kalah di dalam pertarungan kehidupan ini. Elisa dan rombongan nabi yang dipimpinnya menghadapi kesulitan untuk memenuhi makanan di tengah-tengah masa kelaparan yang hebat, sehingga seorang murid nabi ini, dia mengumpulkan sayur-sayuran dan memetik sayur-sayuran atau di saluran-saluran air, yaitu tanaman yang menjalar, yang liar di air. Dan sebagai akibatnya, muncullah bencana ketika mereka mengonsumsi tanaman yang mirip ketimun tersebut. Namun, karena mukjizat dari Allah, maka Elisa berhasil menetralisir makanan itu dari bahaya maut. Dalam zaman yang menciptakan kebutuhan semu, kecantikan, kepuasan hawa nafsu, dan yang lainnya, seperti yang terjadi pada saat ini, kita tidak boleh terperdaya sehingga mencari pemenuhan kebutuhan semu, tetapi sebaliknya kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat fundamental atau mendasar tersebut. Tuhan senantiasa sanggup memelihara umatnya sejak zaman dahulu sampai pada masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, sehingga kita dapat bersandar kepadanya dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sanggup memenuhi bukan hanya kebutuhan keseharian kita, tetapi juga kepuasan hidup di dalam Dia. Oleh sebab itu, mari kita jangan menjauhkan diri daripada Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan apapun juga, Dia selalu bersama dengan kita. Maka itu membuka hati, mengizinkan Dia untuk hadir dalam kehidupan kita, akan memberikan kepada kita kelegaan dan kepuasan hidup ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa memohon kasih karunia Allah dalam hidup kita. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut akan Engkau. Kau yang percaya segala kebutuhan hidup
sanggup Engkau penuhi. Sebab itu tolonglah kami, ajari kami untuk kami tetap berharap dalam situasi apapun juga, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, apa yang kami kerjakan dan lakukan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan aktivitas kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita akan terus mohon Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita, agar kita boleh memenuhi apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita. Haleluya. Amin.